saya dari kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang budaya. Adapun rumusan masalah dan manfaat penulisan dari makalah yang telah saya kerjakan, yang pertama yaitu memahami budaya akademik kefarmasian di bidang kesehatan, memahami etos kerja, sikap terbuka dalam melayani informasi obat, dan sikap adil dalam melayani pasien, mampu memahami budaya akademik kefarmasian di bidang kesehatan, serta mampu memahami etos kerja, sikap terbuka, dan sikap adil dalam melayani pasien. Selanjutnya masuk ke dalam pengertian budaya akademik kefarmasian di bidang kesehatan itu sendiri. Mengutip buku Isu-isu Global Manajemen Pendidikan dari Islam oleh Profesor Mukhtar, budaya akademik adalah budaya yang universal dalam akademisi, di mana seseorang akan mengembangkan potensi akademiknya untuk mencari sebuah kebenaran dalam menggali keilmuannya melalui penelitian. Adapun ciri-ciri perkembangan budaya akademik itu sendiri, yang pertama yaitu penghargaan terhadap pendapat orang lain secara objektif, pemikiran rasional dan kritis analitis dengan tanggung jawab moral. Yang kedua yaitu kebiasaan membaca, penambahan ilmu dan wawasan, kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu etos kerja kefarmasian. Pengertian etos kerja kefarmasian itu sendiri, etos berasal dari bahasa Yunani atau etos yang memberikan arti, sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Dengan demikian, etos dapat diartikan sebagai tumbuhan yang berkehendak atau berkemauan yang disertai semangat yang tinggi dalam rangka mencapai cita-cita yang positif. Adapun contoh etos kerja dalam Islam yang dapat dijadikan pedoman sebagai farmasis, yang pertama yaitu berusaha atau bekerja dengan didasarkan keikhlasan, nilai-nilai akhlak mulia dan peduli terhadap sesama, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, lalu melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. Yang terakhir yaitu seorang muslim bila bekerja harus bersungguh-sungguh sampai merasa lelah dan tidak boleh berhenti sebelum lelah. Selanjutnya masuk dalam sikap terbuka farmasis. Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan yang secara harfiah berarti jenis, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak sanksi atau tidak ada keraguan. Sikap terbuka dalam pelayanan informasi obat jelas sangat penting dalam lingkup kerja farmasi di bidang kesehatan. Sikap terbuka dalam melayani pasien, jujur pada pasien jika ada hal yang menyangkut dengan permasalahan obat dan sebagainya tidak boleh diabaikan. Karena jika salah, maka akan berakibat fatal bagi diri pasien. Jika berbuat salah kepada pasien, segera meminta maaf kepadanya. Pengakuan kesalahan baik terhadap Allah maupun kepada selain yang merupakan sikap jujur dan terbuka. Selanjutnya masuk ke sikap adil. Sikap adil sebagai seorang farmasis. Secara leksikal, adil dapat diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sepatutnya kita sebagai farmasis tidak boleh memilih pasien mana yang harus kita obati. Kita tidak boleh pandang bulu dalam melayani pasien karena di mata dunia kesehatan semua yang sakit harus kita obati sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan berdasarkan undang-undang yang berlaku di pemerintah dan daerah setempat. Dari segala paparan materi yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat kesimpulan dan saran yang itu. Yang pertama, kesimpulan. Budaya akademik farmasi adalah budaya di mana sebagai farmasi harus menjunjung tinggi etika dalam pengabdian profesinya. Sebagai farmasis kita dituntut mampu memiliki etos kerja yang baik, mampu bersikap jujur, tanggung jawab, dan dapat dipercaya sesuai dengan teladan Nabi Muhammad SAW. Karena peran farmasi sangat penting dalam melayani pasien agar terhindar dari adanya kesalahan komunikasi dalam informasi obat. Sikap terbuka dan juga adil sangat penting karena merupakan ajaran akhlak dalam Islam. Adapun saran yaitu untuk menuntut dan mengamalkan budaya akademis, sikap etos kerja, sikap terbuka dan keadilan sebagai farmasi di bidang kesehatan harus didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar dapat memberikan jaminan kemaslahatan bagi kehidupan serta lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alicia Susan dari 1A Farmasi. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam tentang pentingnya budaya akademik terkhususnya di bidang kefarmasian? Terima kasih. Baik, terima kasih Susan atas pertanyaan.
Jadi gini, budaya akademik dalam Islam di berbagai bidang, khususnya kesehatan farmasi, menghendaki semua orang muslim untuk memiliki sikap tekun dan ulet dalam mencari ilmu. Sikap-sikap tersebut kan juga termasuk dalam etos kerja. Termasuk dalam etos kerja kita sebagai seorang akademisi dalam menekuni profesi sebagai farmasi, di mana nantinya kita akan menghadapi langsung lingkungan kerja itu sendiri dengan rekan kerja maupun pasien. Islam sebagai agama yang mendorong umatnya untuk menjadi cerdas dan pandai diharapkan mampu memiliki pedoman agama Islam untuk membina karakter kita masing-masing. Apakah jelas, Susan? Siap, jelas. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alma. Saya ingin bertanya, menurut pendapat Anda, bagaimana cara kita meningkatkan etos kerja dan disiplin dalam profesi kesehatan yang kita tempuh ini? Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Alma. Menurut pendapat saya sendiri, jika soal disiplin, salah satunya disiplin waktu ya. Kita harus sadar bahwa kita adalah seorang profesional yang menjadi bagian kita dalam pengabdian profesi. Lalu untuk meningkatkan etos kerja, kita harus bekerja dengan tekun karena itu merupakan sebuah kewajiban kita di bidang tersebut. Dan semangat dalam melaksanakan kewajiban juga salah satu faktor penting dalam meningkatkan etos kerja itu sendiri. Bagaimana, Mama? Jelas? Sangat jelas, makasih. Selanjutnya, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Artia dari kelas 1 farmasi. Di sini saya ingin bertanya, tolong tunjukkan satu hadis tentang kedudukan orang yang hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Alfia. Salah satu hadis tentang kedudukan orang adil itu sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah adalah berada pada mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan yang maha pengasih dan kedua tangannya adalah tangan, yaitu mereka yang berbuat adil dalam hukum, keluarga dan kekuasaan mereka. Menurut hadis riwayat Muslim nomor 1826. Bagaimana saudari Alfian, jelas? Saya jelas. Selanjutnya, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Liariati. Bisa jelaskan maksud dari prinsip etos kerja mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang apa hubungannya dengan keprofesian sebagai farmasis? Baik, terima kasih pertanyaannya, Dinda. Jadi jawabannya itu hidup ini kan dinamis, perlu berkompetisi dan berkolaborasi agar dapat meraih sesuatu yang diinginkan dengan baik. Menjadi tenaga kesehatan kefarmasian membutuhkan proses yang panjang ya. Kita berkompetisi dalam halnya kebaikan dan juga berkolaborasi dalam melaksanakan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah dan hasilnya maksimal. Bagaimana? Hijrah jelas? Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Hijrah Dayati. Saya ingin bertanya bagaimana menjadi pribadi yang menerapkan etos kerja secara islami menurut Anda? Baik, terima kasih pertanyaannya, Hijrah. Bagi saya sendiri, yang pertama itu iman sebagai landasan bekerja. Bekerja sebagai kewajiban kita berada di bidang kesehatan, di mana kita juga harus disiplin waktu, memiliki sifat jujur dan terbuka dalam melayani pasien, apalagi dalam halnya informasi obat. Nah, sikap adil dan tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan untuk melayani pasien agar tujuan pengobatan tersebut dapat tercapai. Baik, sudah ada lagi pertanyaan? Mungkin Ibu ada yang mau ditambahkan tentang budaya sikap adil, etos kerja. Semuanya merupakan keadaan disebut oleh hijrah yang itu dua akrabun takwa. Kata Allah, bersikap adillah kamu karena adil itu mendekatkan kepada takwa. Sekarang tahu nggak apa makna takwa itu sendiri? Ada yang paham makna takwa? Enggak ya? Puasa sebentar lagi ya kan? Iya, Bu. Tujuan puasa kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan puasa terhadap umat yang terdahulu. Kemudian berpuasalah kamu supaya kamu menjadi orang lain bertakwa. Takwa ujungnya. Ya. Jadi yang membedakan manusia itu manusia lainnya tentang takwanya saja.
Baik, sekian presentasi dari Palen. Tidak ada yang mau dipertanyakan lagi. Saya lanjutkan